الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنى الأستاذ والعمل كسر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والعمل كاسر عرفا كثلاثة خطوة أو دربة متولية. وخرج بما ذكره العمل الكليل. وخرج بما ذكره العمل الكليل كخطوتين أو دربتين فلا تبطل به الصلاة. وخرج بمتولية المتفرقة بأن تؤد ثانية مثلا منقطعة عن الأول عدة. Adapun pembatal-pembatal sembahyang yang kelima. Jadi pembatal sembahyang kemarin itu jumlahnya adalah 13. Di antaranya adalah berhadas kecil ataupun berhadas besar di waktu sembahyang. Dalam artian takamih ataupun junub ataupun haid, batal itu sembahyang. Yang kedua yaitu karena najis atau kejatuhan najis, itu batal kemarin sembahyang. Yang ketiga yaitu terbukanya aurat di waktu sembahyang. Aurat laki-laki itu antara pusat dan lutut. Itu. Jadi kalau dia terbuka atau kelihatan di waktu sembahyang batal. Dalam artian kalau kita itu sembahyang itu antara pusat dan lutut ini anggota kita itu silawar kita itu rabit mendadak batal sembahyang kita. Batmun silawar kita rabit tapi kada ada lapisannya lagi di dalam. Nah itu makanya kita tuh berlapis. Menyakawa itulah berlapis. Misal selawarnya tipis, kada bercawat pulang, ampun-ampang lah. Pas rabit, kalau keluarnya burung kakak tua itu bisa kelihatan. Nah, ini betul itu. Kada itu gin, kelihatan paha rabit misalnya terlalu ketat paha, terbuka pas rabit, itu batal. Nah, kecuali rabitnya sedikit, bisa kita tutup, boleh. Nah, beda kemarin itu kalau aurat itu kita buka sengaja langsung kita tutup, itu tetap hukumnya batal. Ini rabit misalnya sedikit, tutup langsung dengan tangan, itu kada batal. Tapi sembahyang berdiri lagi gurau, kayak apa menutupnya dengan tangan berdiri ini ya? Nah itu kau dipikirkan kayak apa menutupnya dengan tangan itu lah. Nah itu. Habis itu yang keempat yaitu berbicara, berpandir dengan sengaja waktu sembahyang, itu batal. Ataupun berpandirnya tadi dipaksa orang, itu batal juga hukumnya sembahyang tadi. Nah kalau nya kada biasa berpandir lupa, itu kada membatalkan akan sembahyangnya tadi, kada batal. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi inya lupa misalnya, minta kajit kayak itu aja, atau iyanya kayak itu kada membatalkan. Jadi kalau kita sengaja berpandir walaupun 2 huruf batal hukumnya sembahyang kita. Nah itu yang keempat. Yang kelima kata Sidin adalah al-amalu kasiru, yaitu bergerak yang banyak. Nah, ngatakan ini bergerak banyak, ini banyak pada kita ini bergerak banyak tuh. Kita lihatilah orang sembahyang itu banyak biasanya yang bergerak karena kada tahu. Nah, urpan menurut adat jadi Sidin, menurut kebiasaannya kita lihat nih banyak orang ini bergerak, berarti batal itu sembahyangnya. Seperti apa? Kasalah satya khatwatin, seperti 3 kali melangkah. Batal hukumnya 3 kali melangkah. Kita ulun contoh akanlah usahlah dikamerakanlah. Kamerakan kita usahlah yang ini. Soalnya di PT ulun tuh orang ada membahas ulun mengangkat batis ini
artinya dihitung sekali, ulun hitung nurunakan 2 kali itu ada orang membahas masanya artinya ada kayak itu ujarnya kan. Kita ini kan berdasarkan kitab menjelaskan Audar batin mutawaliyatin, atau beberapa kali memukul tapi berturut-turut, itu batal sembahyang kita. Nah itu. Nah ulun contohakanlah ka salah satu hatwatin, jadi sidin seperti 3 kali melangkah. Melangkah ini berturut-turut lah di sini setelah kan. Nah kalau melangkah itu seperti ini kelihatan lah di muka lah di muka sih. Maaflah lah dengan pian. Nah bila melangkah itu bila pian gisutakan kayak ini aja nah. Hitungannya sekali. Nyatakanlah sulan dulu contohkanlah. Nah bila bilang berdiam aja itu berdiam. Pian gerakakan pulang ini sekali pulang hukumnya. Jadi setiap pian bergerak, pian dia makan itu hukumnya sekali. Pian langkahkan pulang ini sekali. Nah 2 kali ya nah. Kada bermandakan kiri kanan itu hukumnya 2 kali. Paham? Bila sampai 3 kali batal berturut-turut. Nah, batal 4 kali jadinya ini. Nah 4 kali. Jadi hati-hati kalau mengganti imam. Mengganti imam itu kada perlu sampai ke muka, kada perlu. Asalkan tumit pian ini nanti dahulu daripada yang lain sudah sah menggantinya. Ini garisnya misalnya nah asal maju aja tumit pian itu daripada yang lain nah. Jadi imam sudah. Kalau sebab tunjulan jadi imam. Ya nah, masalah. Nah 2 kali ini yang diprotes orang. Ulun tuh. Nah, di mana kitabnya ini kitabnya. Nah, bila pian mengganti itu berangkat lah. Berangkat. Nah, sekali nurunakan jadi 2 kali. Paham pian? Nah, bila pian angkat mengganti imam tuh, pian angkat nah. Mengangkatnya sekali, menurunkan sekali. Beda dengan tangan. Bila tangan itu menggerak mengangkat menurunkan hitungannya sekali. Terkecuali menurunkan mengangkat berdiam hitungannya sekali. Pian gisir ke sini sekali lagi hukumnya. Tapi kalau pian batal hukumnya. 3 kali jadinya. Itu namanya darbatin mutawaliyatin. Banyak pada bergerak sembahyang di pohon di hutan banyak nyamuk. Batal itu sembahyang. Itu namanya berturut-turut. Tapi kalau pian misalnya berdiam sekali aja. Kalau pian bertahan itu dihitung sekali. Nah itu dihitung sekali. Itulah. Jadi beda kena mengangkat dengan tidak mengangkat itulah. Nah itu karena kalau orang yang protes misalnya itu mengangkat kaki tadi Ustaz. Mengangkat kaki menurunkan itu ulun hitung 2 kali. Kenapa? Karena ada rujukannya di kitab ini. Karena ada rujukannya. Ulun bacakan. Wa amalau rafa'ar rijla fa innahu yu'addu maratan wa wad'uha maratan saniyatan. Nah, kalau ujar sidin kita tuh mengangkat kaki itu dihitung 1 kali gerakan, menurunkannya 1 kali gerakan, 2 kali gerakan jadinya. Jadi jangan sampai kita tuh bergerak itu 3 kali. Bila 3 kali dihukumkan bergerak itu berarti hukumnya bergerak yang banyak namanya. Maka batal hukum sembahyang kita. Asalkan 3 kali tadi berturut-turut menurut Imam Syafi'i. Jadi kalau orang itu bergerak berturut-turut, amun kepala bang nanya. Itulah batal lah kada. Karena kepala itu di makruh aja nya bergerak-gerak. Makruh ke atas canggang makruh. Ngulih kawan misalnya. Sembahyang menjadi kawan. Nah itulah makruh hukumnya. Itulah. Nah, kalau tangan tadi ingatakan kalau tangan itu mengangkat, menurunkan sekali. Misalnya biar hendak menyapu di sini aja. Nah, langsung hitung sekali aja. Atau memusut muha pian, hitung sekali aja. Itulah. Kalau pian berdiam, nah dia makan dulu. Kalau hendak banyak yang digaru, dia makan dulu. Yang ini ingatakanlah boleh dia bergerak nah. Pian menggaru itu ininya bolehlah
Nah, ulun beberapa kali menjelaskan. Nah, ininya jangan tok umpat. Nah, telapak tangannya menggaru. Nah, angkat tiak getal. Misalnya lah, garu, ada apa ini? Ah, garu, ada apa? Ada batal. Nah, itu. Itu seperti 3-2 kali melangkah jadi sidin. Au 2 kali memukul. Fala tabtulu salatu bihi, maka kada batal sembahyang dengan 2 kali memukul tadi atau 2 kali melangkah jadi sembahyang kita. Wa kharraja bi mutawalliyatin muta'al mutafarriqatu, berbeda atau keluar dengan itu yang mutawaliyat yang berturut-turut, yaitu yang bergerak yang terpisah-pisah. Jadi kalau kita itu bergerak tapi terpisah. Terpisah itu maksudnya berhenti tadi. Nyatakan kita berhenti itu kada dihitung. Biar berapa kali pian bergeraknya kada dihitung. Nah itu dihitung sekali bang terus. Bila pian berdiam dihitung sekali. Pian begitu begini sekali. Misalnya sejadah jadi nah. Kosong misalnya di sini di muka ini kosong misalnya apa namanya? Sapnya kosong ada. Lalu kita hendak mengganti. Jadi nyatakan hendak maju ke situ jangan. Wah, jangan kalajuan mau di Arab tuh gurunya kayak itu aja. Ibu jure di Arab kayak itu. Lain mazhab kita di Arab itu ini menikung mungkin bisa di Arab tuh. Mau di situ lah. Oh iya. Ganti itu santai aja nya. Pakai tangan kiam aja nya lah. Sambil kiamnya mengganti. Santai aja mengganti. Amun kita kan boleh. Dada ini apalagi kada menghadap kiblat. Kada boleh kita. Kalau Imam Syafi'i, makanya Imam Syafi'i itu lebih ketat kalau urusan, lebih rapi. Biar kita syukur kalau empat Imam Syafi'i ini lebih rapi kalau masalah fikih. Nah, menggantikan berdiam. Nah, yalah. Gisir lagi sampai ke sejadah di muka menggantikan. Tuh kita rapi yang menggantinya itu. Masuk gitu. Kalau kada bisa yang di sini menggantikan yang di situ menggisirlah sabtulah yang menggisir itu sebelah situ kiri atau kanan yang menggisir. Jangan dibiarkan sab itu kosong kalau bisa. Suma tafal musannif ala amalil kasiri biqaulihi awil wasbatu wa khaisatu. Nah, termasuk batal walaupun sekali kita itu cuma melompat batal. Sembahyangnya ilhakan laha bil kasiri itu dihubungkan dengan banyak. Mencontohkan lagi melompat. Nah, misalnya ini mengganti ini melompat tapi jahat. Wah, ini walaupun sekali tetap hukumnya batal. Melompat. Tapi kalau di dalam kitab lain lah, di dalam kitab lain, misalnya ada ular lewat, ya kan khusus asalnya lah. Lalu takajud melompat kada batal. Itu ada sebab. Ada sebab tadi melompatnya itu karena ada ular kah atau apakah lewat di mukanya, takajudnya, melompatnya kada batal. Tapi kalau ini melompat sengaja, melompatlah menggantikan imam, takutan kedahuluan kiri kanan, lalu melompatnya misalnya, kada ada bang lah berdahuluan jadi menggantikan imam itu jarang orang. Jadi melompat itu walaupun satu kali jadi sidin tetap hukumnya batal, tetapi melompatnya yang jelek, melompatnya itu. Nah, melompatlah kayak apa melompat tuh pokoknya jelek pokoknya. Melompat tuh maksudnya nang kada apalah bahasa kita itulah. Ya melompat yang kada bagus lah bahasa gitu. Sawaun bima dzakaral amdu wasahwu, sama adalah itu pada yang disebutakan itu kata beliau itu bersengaja ataupun dalam keadaan lupa. Jadi bergerak tadi ataupun melompat tadi apabila inya lupa kah atau inya itu dalam keadaan bersengaja apalagi jisidin sama hukumnya batal. Wa yustasna siddatul khaufi. Nah, jisidin kada batal kalau kita itu dalam keadaan peperangan. Wah, itu kada batal. Itu. Jadi kalau orang bahari itu berperang, misalnya zaman Nabi itu kan berperang, itu kan masih berhadapan. Dahulu, wah ini kada lagi, santai aja orang berperang sekarang ini di kantor aja, tinggal picik-picik aja terambangan dah rukit. Nah dahulu berperang itu, pas waktu zuhur masuk sembahyang, kehendaknya anda melompat, kehendak apa, nggak boleh aja. Sambil menimpas, sambil rukuk boleh. Kalau kada bisa rukuk, main isyarat aja. Nah itu orang berperang bahari itulah.
Nah, itu boleh aja berperang itu sambil sembahyang. Fa innal amala katsira fiha la tayabtilu salata. Maka bahwasanya bagarak yang banyak pada itu sidatul haud tadi kadang membatalkan akan sembahyang. Iza kana lihajatin, apabila itu adalah karena hajat. Artinya memang hajatnya, kalau orang waktu berperang itu memang harus bergerak banyak, itu tidak membatalkan. Nah, itu pembatal sembahyang yang kelima, yaitu banyaknya kita bergerak. Bergerak itu maksudnya 3 kali batal. Wal khamisu, dan yang kelima daripada pembatal sembahyang, uklun wa surbun walau kalilan amdan kharaja bihi malau akala au syarriba nasiyan annahu fi salati. Nah, yang kelima adalah termasuk pembatal sembahyang adalah makan dan minum. Nah, walau kalilan, sekalipun sedikit. Nah, itu batal hukumnya lah, pian. Termasuk misalnya bekas kesulitan, pian taguk, batal. Bekas minum yang manis, lalu bercampur inya dengan air liur kita, bekas minum kopi, bekas minum teh, bekas minum panta, langsung sembahyang. Lalu ada kena waktu kita membacaan itu ada rasanya, rasa manis, kita campur dengan liur kita taguk, batal hukumnya sembahyang tadi. Nah, itu habis beruku, ruku kan ada yang manis lah, ada yang manis loh. Oh, habis beruku, oh hatib buang masjid langsung takbir. Rasa ruku masih ada. Rasa ruku masih menikmati aja masih. Ini ditaguk. Rasa manis beruku itu batal lah, batal. Ini. Jadi kayak apa? Dirudahkan. Mau kayak apa guru merudahkan aja? Merudahkan kawan lah, ada dikeluarkan di sini, di muka ini, andak di baju nah. Bisa aja masih ada rasanya, keluarkan lagi, andak lagi, boleh aja kalau bergerak tadi boleh. Dan liur tuh kada najis, liur kita tuh kada najis, diandak di baju kada apa-apa mengeluarkannya tadi itu, maka hukumnya kada batal. Misalnya ada daging bekas sate tadi, ini biasanya kalau kita inilah kada bebacaan tuh kada timbul daging bekas makan tuh, pas kita bebacaan lah, atau habis menyikat gigi itulah, bawa sembahyang timbul rasa udul tuh ada, aneh juga. Takbir rasa udul tuh ada ya lalu. Kalau menalan dia kita tuh batal lah, batal. Bila bercampur itu batal. Jadi kalau dia misalnya ada bekas daging keluar, diandak di sini, di ujung bibir kita nih di sini, nah, ambil dengan baju atau dikeluarkan, dimasukkan ke dalam kantong. Nah, masukkan atau rudahkan ke bawah kalau kada bisi kantong, ditaguk batal. Guru menggusi ulun ini berdarah itu, dan darahnya itu kada bisa habis, terus keluar terus, sudah ulun usahakan. Lalu di waktu sembahyang itu kada tahan lagi, darahnya itu sedikit, dan di dalam liur itu kita kada tahu apakah bercampur darah atau kada, kita taguk misalnya, batal lah kada. Apabila dia itu memang dibaulakan sudah dengan tadi itu, dengan apa? Dengan gusinya selalu berdarah. Tetapi kalau gusinya itu kadang-kadang saja berdarah, nah itu dirasakan apakah air liurnya itu bercampur darah atau kada. Kalau nya bercampur darah, dirudahkan, jangan dibuat di kantong. Kenapa? Karena itu najis. Karena terbawa najis kita, terbawa najis, rudahkan jadi samping kita. Amun kada di masjid lah. Kalau kita hitung misalnya darahnya itu sedikit, kada apa-apa, kada hukum. Artinya darahnya itu kalau sedikit mampu aja. Nah itu. Jadi banyak masalahnya adalah, apalagi lah kalau masalah makanan minuman tadi itu. Pokoknya rasa yang ada di muntung kita itu, nah, bila ditaguk batal, batal sembahyang kita. Wa fi ma'nahu, dan semakna dengan makan dan minum, malau kana jahilan tahrima jalika fa inna salata kullam minhuma la yubtilul qalilu min jalika bihila bil kasiri. Nah, beda dengan orang itu misalnya jahil, kada mengerti asalnya. Kita kan asalnya kada mengerti lah, habis beruku
langsung sembahyang. Habis minum kopi langsung sembahyang. Habis minum di warung, makan wadai, makan, kada berkumur-kumur langsung sembahyang. Itu sambil sembahyang tuh gini masih aja. Nah, jahan itulah. Itu apa itu? Itu kada batal jadi sidin. Kalau asa orang itu jahil. Ini sudah tahu pian dah. Jangan lagi itu sudah tahu dah, artinya ini sudah kenal, sudah pembatalnya seperti itu. Nah, itu. Jadi dimaafkan kalau masalah hukum itu karena ketidaktahuan itu dimaafkanlah, ingatkan. Itu kalau kita kada tahu dimaafkan aja. Atau kita itu jahil. Nah, jahil. Nah, tadi itu jahil itu karena tidak ada ilmunya tadi dimaafkan aja. Nah, itu. Wasadisuha, dan yang keenam daripada pembatal sembahyang, istidbarul kiblati, yaitu membelakangi akan kiblat. Haitsu yustaratu istiqbaluha, sekira-kira sembahyang itu disyaratkan menghadap itu kiblat. Jadi ada sembahyang lah guru yang kadang disyaratkan menghadap kiblat, ada sembahyang sidatal haub tadi ada disyaratkan menghadap kiblat. Atau sembahyang sunnah kada disyaratkan menghadap kiblat, kecuali kena waktu takbirnya. Nah, itulah. Nah. Jadi kalau sembahyang fardu ini kan disyaratkan menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Maka kada boleh kita itu membelakangi kiblat. Satu. Bukan membelakangi itu artinya full membelakangi seperti ulun ini kada. Separuh gin membelakanginya itu tetap hukumnya batal. Dengan apa menghadap kiblatnya? Dengan dada kita. Nah, dada inilah jar ulun yang dijaga tadi itu. Sering ulun menjelaskan. Karena apa? Karena sering orang itu di waktu tahiyat akhir itu rancak dada orang itu tergisir, dan di waktu naik habis sujud itu orang banyak dadanya tergisir, itu batal. Kena ulun contohkan. Nah, itulah amidan wa qajan nasian annahu fi salati wa in talazamanul istidbrat. Sekalipun jadi sidin lawas itu masaknya menghadap membelakangi kiblat tadi. Nah, ulun contohkanlah yang bisa membatalkan tuh. Contoh seperti orang misalnya hendak naik habis sujud. Nah, ini kan habis sujud. Orang biasa naiknya itu bisa berubah dadanya. Ini kenapa? Karena awak lamak atau kayak apa kada tahu, atau terbiasa naiknya ini. Nah inilah ini nah inya naik ini bermiring. Nah kalau makan ini dadanya ini waktu di sini. Makanya kita itu disunat kayak ininya naiknya. Nah dadanya itu ke sana, kiblat ke situ. Nah batal sembahyangnya. Nah makanya kita itu sunat itu kalau naik itu ininya naiknya tuh dua. Nah kada berubah. Nah kada berubah, kada batal. Iya. Nah duduk biasanya duduk tahiyat akhir. Kiblatnya situ, orang sini nih miring. Karena anu akan ini asalnya. Kalau kada bisa kayak itu kayak ini ya. Apa salah ini saja. Kalau kelamakan misalnya harus ratakan di karasi ke situ sakit pinggang kayak ini inilah ini kiblat situ batal sembahyangnya. Nah, yang ketiga, orang itu waktu salam nyatakan ulun sering mencontohkan ini karena salam ini terlalu assalamu alaikum. Kalau semalam kan ulun contohkan juga. Inilah pian kalau hendak menggisir dada ini sebelum kum, sesudah kum, assalamu alaikum warahmatullah. Boleh. Inilah bila sebelum kum begisir dada pian batal. Assalamu alaikum. Nah, dada kita kada ke situ. Jadi ini kada perlu. Yang kita itu sunnah itu waktu salam itu adalah ini jadi putar nah. Asar orang melihat aja di belakang itu pipi kita sah salam tuh nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau usah dada atau empat-empat. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun misalnya kada pian kulihakan ke kiri dan ke kanan,
tetap sah. Salam tuh assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ujar kawal kada ada bekulih-kulih imamnya itu. Kada tahu pada imamnya karena belawa gulu sidin nah, karena belawa gulu sidin kada kau putar. Amu putar sakit sidina, kada kau sidin memutar. Boleh aja. Ada apa-apa. Memutarnya ini nabianlah sunnah. Memutarnya ini ngatakan nah. Jangan assalamualaikum sunnah aja wala yang ini aja. Itu adalah assalamualaikum. Ada apa? Ini kada berputar tuh nah kada apa. Maksudnya itu seperti itu. Apalagi sampai dada tuh kada dada suruh sampai dada. Masya Allah tabarakallah. Kira-kira paham sih toh? Ya, pembatal itulah. Kalau ada bertanya pulang dulu. Nah inilah itu. Lanjut kita lah. Jadi membelakangi kiblat itu walaupun artinya separuh, kada usah seberataan. Membelakangi itu nyata seperti ulun ini. Ada ini maksudnya dada kita ini nah. Kalau di kitab lain disebutkan artinya istidbarul kiblati bisodri, artinya istiqbalul kiblati bisodri, itulah menghadap kiblat dengan dada kita. Jadi kalau ini kada menghadap kiblat batal, yaitu istidbar namanya, membelakangi kiblat tadi. Wasabiuha, dan yang ketujuh daripada pembatal sembahyang, taghyirun niyati, yaitu berubahnya niat. Nah ini banyak biasanya inilah kita kada tahu. Ka'ayan ya khuruja minas salati, seperti bahwasanya dia berniat keluar daripada sembahyang. Nah ini jerulun semalam itu kita itu yang berbahaya itulah di sini. Kalau bagi orang yang memasukkan bahwasanya niat keluar sembahyang itu termasuk rukun sembahyang. Nyatakan biar yang ulun padahkan dulu itu yang rukun yang ke-13, yang ke-14 itu sebahagian ulama ada mengatakan bahwasanya rukun itu termasuk niat keluar daripada sembahyang. Niat keluar sembahyang itu jangan diucapkan di dalam hati sebelum mengucap kalimat kum. Nah misalnya biarlah assalamu, sembahyang biasa sembahyang 5 waktu kalau sembahyang apa. Nah di situ misalnya sembahyang zuhur, assalamu, aku keluar dari sembahyang zuhur, kum, batal sembahyang pian. Jadi kalau pian hendak meniatakan keluar daripada sembahyang zuhur, assalamualaikum, aku keluar daripada sembahyang zuhur warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati jangan di situ diucapkan dalam hati, tapi pian dosa makai ini. Kina pian ragu-ragu sembahyang pian. Orang yang alim gin jarang memakai ini. Ini khususan lah memakainya bagi orang yang tahu dan bisa aja. Nggih, makanya di rukun sembahyang itu kada dimasukkan itu sesuatu. Sebagian ulama memasukkan itu wajib, sebagian ulama kada. Karena bisa apa? Bisa sembahyang orang itu menjadi kada sah dengan sebab itu. Nah, pian niat keluar sembahyang, batal sembahyang pian. Niat sembahyang. Nah, misalnya pianlah niat sembahyang itu keluar sembahyanglah waktu sembahyang itu. Wah, aku ampiham sembahyang ini, lu langsung batal sembahyang pian. Niat pian aku ampih sembahyang ini nah. Batal itu sembahyang pian. Itu namanya niat keluar dari sembahyang. Au taradudu bi, atau pian itu berpulang balik bi annahu yakhruju minha au yastamiru. Jadi sini. Atau pian itu ragu-ragu, tarusakan kada lah sembahyang ini, tarusakan kada, langsung batal sembahyang pian. Bila ragu-ragu, berpulang balik niat pian itu dalam hati, sembahyang tarusakan kadalah, batal. Au alakal khuruju minha bisaiin, atau pian itu mentaklukakan, menggantungkan niat itu sembahyang tadi dengan sesuatu. Contoh, waktu pian sembahyang Allahu Akbar, padahal sebelum sembahyang ini pian ada berjanjian dengan kawan. Bila udin datang kena, ya waktu sembahyang ini nah, udin kan hendak datang, sembahyang dulu aja. Allahu Akbar. Nah waktu sembahyang nih, amun udin datang, aku bampih aja sembahyangnya. Langsung ampih, langsung batal.
Paham pian? Atau misalnya harinya anak hujan, Allahu Akbar ya pian. Dalam hati pian amun hujan aku hendak muti kita pasan bampi sembahyang, langsung batal walaupun kada hujan. Sama dengan udinnya tadi belum datang, tetap hukumnya batal. Paham pian? Itu mentaklukakan niat namanya, dengan sesuatu ditaklukakan niat keluar sembahyang tadi. Jadi udinnya datang tidak datang, di waktu sembahyang mengucapkan itu dalam hati, tetap hukumnya batal sembahyang kita. Nah, itu hati-hati itu kita. Au nawa qalbal faridatan allati huwa biha faridatan ukhra. Nah, atau kata sidin kita itu sedang melaksanakan sembahyang fardu zuhur. Misalnya Allahu Akbar fardu zuhur. Bah, ganti aja ini sembahyang asar aja ini dulu aja. Nah, beda. Diniatakan fardu yang lain padahal kita tuh sedang mengerjakan fardu yang ada. Atau fardu yang ada kita niatakan tunai, diniatakan dengan qadaan, sudah diniatakan dan tunai, diganti dengan qadaan fardu nang lain. Mengkada zuhur aja dulu aku aja. Nah, salah. Nah, itu kada boleh hukumnya. Jadi diniatakan kepada fardu yang lain jadi maka hukumnya batal. Jadi kita ini au nawa qalbal faridata, atau berniat seseorang di dalam hatinya akan nang fardu allati yang adalah itu fardu tadi huwa biha yang dia itu berada di dalam keparduan itu. Faridatan ukhra akan fardu yang lain. Nah, seperti sembahyang zuhur tadi diniatakannya ka asar pulang bahasa. Au qalbar rawatib allati huwa biha ratibatal ukhra, atau dia itu sedang sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat rawatib, misalnya qabdiyah atau ba'diyah zuhur, diniatakannya itu qabdiyah asar, hukumnya tetap batal. Diniatakan rawatib yang lain. Jadi kada boleh jadi sini. Au qalbal farid, apalagi au qalbal faridatil lati huwa biha nafilatan bila sababin, atau dia itu mengganti, salahlah adalah qalba itu artinya tetap mengganti, artinya bukan hati lah. Atau dia itu mengganti al faridata akan faridatal lati huwa biha nafilatan akan sembahyang sunat bila sababin dengan tiada sebab. Nah, itu batal juga hukumnya. Ulun contohkanlah, ini yang bagus ini biasanya. Kita lagi sembahyang fardu, lalu kita ini sembahyang fardu, wah ku ganti aja sembahyang sunat ini nah, sembahyang fardu ku ini ku ganti aja sembahyang sunat, batal langsung hukumnya. Bila kada ada sebab, menyatakan pian kada ada sebab. Misalnya sampean itu sembahyang fardu zuhur, masuk ke masjid sembahyang fardu zuhur, Allah sembahyang fardu zuhur, ternyata orang kamat hendak sembahyang zuhur. Kita ini sudah sembahyang fardu zuhur, sudah sembahyang zuhur, ulihan dah 1 rakaat, bolehlah kita ganti, boleh. Untuk apa? Untuk mendapati sembahyang berjamaah. Jadi serakaat lagi tambahi serakaat. Nah, ku ganti aja sembahyang ku ini dengan sembahyang sunnah, tambahi 1 rakaat, habis itu salam, maka hukumnya boleh. Bila ada sebabnya. Sebabnya tadi kenapa? Sebabnya ada orang hendak melaksanakan sembahyang fardu berjamaah dan kita hendak berjamaah. Boleh sembahyang fardu kita tadi kita ganti dengan sembahyang sunat. Artinya dijadikan sembahyang sunat. Boleh. Sunat apa artinya? Sunat mutlak ya. Jadinya sunat mutlak aja. Jadi akan untuk mendapatkan jamaah tadi sembahyang berjamaah. Tetapi kalau tidak ada sebabnya langsung batal. Masya Allah. Jadi kita belajar fikih lah, bukan inting-inting lah. Hari belajar fikih ini bujur-bujur pian belajar fikih ini supaya kita benar-benar tahu, benar-benar kita mengerti. Fa innaha tankalibu nafilatan. Maka bahwasanya sembahyang fardu tadi apabila ada sebabnya kita ubah menjadi sembahyang sunat dengan sebab ada sebab tadi, maka jadilah dia itu sembahyang sunnah. Nggih. Ka'an ahrama bi faridatin munfaridatan. Nah, contohnya ada rupanya di sini. Seperti bahwasanya orang itu bertakbiratul ihram dengan sembahyang fardu munfaridatan, yaitu sendirian.
summa uqimat jama'atan, kemudian dikamatakan sembahyang berjamaah, langsung aja kita ganti. Nah, seperti jarulun tadi sembahyang soranganan, datang orang kamat, nah boleh aja kita ganti langsung. Fa innahu yustahabu lahu ayanu ya qalbaha nafilatan, bahwasanya disunatakan kita itu mengganti, meniatakan di dalam hati, aku ganti aja dalam hati lah, diucapkan dalam hati, maksudnya dikatakan dalam hati, aku ganti sembahyang fardu ini jadi sembahyang sunnah, berarti itu aja. Wa yusallimu, dan dia salam min rak'ataini, daripada 2 rakaat, liyudrikal jama'ata, supaya dia memperdapati akan sembahyang berjamaah. Jadi boleh aja kalau kita sembahyang suranganan, ada orang sembahyang berjamaah, talanjur sudah, kita ganti dengan sembahyang, diniatakan sembahyang sunnah tadi, supaya kita dapat sembahyang berjamaah dengan orang banyak tadi. Nah, itu termasuk daripada jersidin yang dibolehkan. Kita sembahyang tadi yang fardu, kita berubah niatnya. Tadi salah satunya itu boleh. Kalau kada boleh kita berubah niatnya. Nah, batal sembahyang kita berubah niat. Nah, itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, silahkan. Nah, sampai di sini. Yuk, ya. Ya, batalkah sembahyang dengan itu membaca istighfar? Dengan apa? Astagfirullah. Sebenarnya setelah antum tadi kan menyuruh ana lebih, sebenarnya di bawahnya itu belum lagi ana bacakan. Nggih. Jadi boleh aja dengan berzikir, dengan Al-Qur'an, dengan doa, boleh aja. Kada apa-apa, niatnya harus zikir. Niatnya harus zikir. Nah, niatnya harus zikir dan doa, boleh, kada batal. Jadi astagfirullah, atau orang bersin misalnya, orang bersin, alhamdulillahnya, acisnya lah, nama acisnya itu bisa batal tuh, itu diulah-ulah. Kalau bersin biasa aja, lalu dia mengucap alhamdulillah, itu niatnya zikir, kada batal, asal didengar oleh telinganya seorang aja. Ini bisa juga bisa acis, alhamdulillah aja, itu memang kada batal. Kalau niatnya zikir, cuma maksudnya tuh kalau dia hendak mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, jangan terlalu nyaring, hendaklah didengar oleh telinganya saja. Nah, seandainya orang yang di sampingnya ini mendengar, kan wajib menyahutnya. Sunnah menyahutnya tuh. Orang misalnya bersin alhamdulillah, harusnya kalimatnya yarhamkumullah. Kada boleh yarhamkumullah, tetapi kalimatnya diganti yarhamhullah. Kada boleh yarhamkumullah, kada boleh dikhitab, namanya dikhitab dengan mukhatab, kada boleh. Jadi diganti yarhamhullah. Nah, itulah. Terus ada lagi? Silakan. Ya. Iya, bujur itu bagus pertanyaan. Kalau menjelaskan bisa. Selawarnya selawar lipis, ya, baju kaos, parut buncit, belanya lah. Pas rokok kelihatan waluh. Balahannya tuh namanya waluh. Itu tambahnya. Ini sering terjadi ya lah, anak. Sering terjadi lah. Biasanya selawarnya itu kan lipis, bajunya kaos, kantat, parut, buncit. Lalu waktunya sujud itu, lalu plak, ya kelihatan balahannya itu lah. Mun putih bagus sedikit, ini hilang coklat, habuk, berdabu pulang. Misalnya itu batal lah, batal. Yang boleh ini kada boleh kelihatan lana. Nah, pusatnya lah, dari pusatnya sampai ke belakang. Bukan pusatnya aja, artinya di bawah pusatnya sampai ke belakang garisnya tuh. Amun neng itu kelihatan tuh dua belah dunia tadi itu kelihatan, itu nyata batal. Itu namanya aurat kelihatan. Laki-laki aurat kelihatan. Itu sama dengan bibinian. Bibinian tuh pakai mungkana belahan. Yalah, mungkananya tuh pakai belahan. Bebelah mungkananya, bebelahan adalah mungkananya ini belah. Paham lah pian? Bersambung. Itu kalau nya kada berbaju, di dalamnya kada berbaju, apalagi kada berkutang pulang, diangkatnya ini
Kastila itu kelihatan yang betal sembahyangnya. Pimpinan tuh hati-hati kalau mungkananya tuh balahan lah. Jadi kalau setinggi-tinggi mangkat, nah di dalam aja mangkat. Nah, jangan sampai kelihatan. Ya telah. Ada lagi? Ya. Nah, yang tujuh ulun bertanya pian ini. Iya. Iya, lupa wudu. Ingatnya apabila tapi pas sembahyang ingatlah. Selesai sholat. Iya. Kalau di rumah mandi, berbaju, dipandiri bini, iyalah. Tulak ke masjid, sembahyang langsung. Habis sembahyang hanya kayak ganangan. Ada ingat pada wudu, ya rasa bersih aja tadi. Kayak apa sembahyangnya? Ada sah sembahyangnya, diulangi sembahyangnya. Lain kada ingat tahun dulu aku wudu kada lah aja sembahyang hari raya aja. Tahun dudi menunggu hari raya tahun dudi aja mau ulanginya. Artinya setiap sesuatu yang dilakukan tadi, entah itu banajis kah pakaian kita atau kada wudu, karena syaratnya sembahyang itu adalah suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Dalam artian apabila kita itu kada wudu, berarti kada sah sembahyang kita. Bila kada sah berarti sama hukumnya kada sembahyang. Diulangilah sembahyangnya tadi. Wah Allah Ta'ala tahu aja itu jauh urusannya, jadi aku kelupaan aja. Tahu itu kada sah. Ya Allah Ta'ala. Diulangi sembahyangnya. Ya, dah. Ada lagi? Ya. 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 Ya, tahunya tuh kapan? Ada yang sudah selesai nah, makanya ulun tanya tadi, tahunya tapi sobek tuh kapan maksud ulun? Nah, apabila habis salam ditegur orang tapi biar sobek orang, biar ulangi sembahyang. Asalkan yang rubik itu di antara batas lutut dan pusat tadi. Kalau rubiknya di bawah sini, ya ada apa-apa. Nah, berdiri pian di mana? Di mana? Ngeri itu kamu di situ. Untung besi lawar dalam. Nah, pertanyaannya besi lawar dalam kada? Misalnya cuma pakai celana dalam enggak? Pakai celana dalam. Oh, kada. Pakai celana dalam kada apa-apa. Nggih. Iya. Ya, ini sama punya ulun nih nah. Ini kan pakai celana dalam. Kalau luarnya aja subik tuh kan ada apa-apa. Di dalamnya ada masih pengamannya. Lain pian misalnya subiknya tuh di sini, besi lawar dalam jauh lunggure. Coba becawat aja. Becawat yang ininya kelihatan. Ini nah kelihatan. Ini batal bila ininya. Tapi kalau selawar dalamnya itu juga sampai ke dalam menutupi daripada yang subik tadi itu kan ada apa-apa. Paham pian? Yang penting subiknya itu kada kelihatan kulit pian. Bilanya ada aja pelapisnya biar rabit kada apa-apa. Makanya selawar lipis dulu ini yang berabit-rabit itu aja selawar metal itu aja salah sembahyang. Kalau di dalamnya itu berlapis kada apa-apa. Tapi kalau selawarnya metalnya itu lipis yang berabit-rabit itu di bawah sembahyang, itu tetap hukumnya kada sah. Kenapa? Auratnya kada kelihatan. Walaupun semata apa namanya itu? Semata ruku kah? Nah, di sini lah berlubang. Kayak ruku bekas ruku, puting ruku berlubang, kelihatanlah paha kita ini, maka batal sembahyang kita. Kelihatannya itu. Ya, malah kira-kira paham? Yang penting di dalamnya kada kelihatan. Bila becawat kan ininya kelihatan masih. Nah, itu. Ya, ada lagi sana. Ini yang terakhir kita keluar sholat, yang kita tidak pakai niat sah sembahyangnya. Nggih, kada perlu pian. Kada perlu meniatakan itu. Ulun menyarankan kada perlu itu. Nggih. Kenapa? Karena kena ragu-ragu pian sembahyang. Kalau kita kada ahlinya kan ragu-ragu kena pian sembahyang. Nggih. Karena kan sebelum salam pian niatakan batal sembahyang pian. Itu namanya berubah
niat atau berniat keluar daripada sembahyang sebelum selesai sembahyang. Jadi kalau niat kita itu harus sesudah salam benar-benar hanya niatkan keluar. Ujar ulama, berniat dan tidak berniat tetap hukumnya kita itu keluar sembahyang. Kenapa? Karena sembahyang itu memang diakhiri dengan salam. Kada diniatakan gitu, tetap hukumnya kita itu niatnya sudah keluar daripada sembahyang. Jadi kada perlu meniatakan kalau kada ahlinya. Wallahu a'lam lah. Ada lagi? Ada? Jangan nampihan takon. Ayo, ada? Adakah lagi yang takon? Masya Allah, paham seberetan sudah. Minggu dudi sekalinya itu pulang ditakunakan. Kira ulun paham sekali itu pulang ditanyakannya. Masya Allah. Enggih. Ya. Niat tuh kita tuh kadang-kadang ada disengaja Islam di dalam sholat kan. Enggih. Terubah kayak apa? Pamannya juhur pindah ke asar itu kan kadang-kadang dia tuh datang sendirinya. Oh, mendatang sendiri kita kada disengaja kada apa-apa, itu langsung aja kita nafikan. Artinya ini sembahyang zuhur, langsung aja. Kita kuatkan lagi. Iya, kuatkan. Sama dengan orang itu taradud tadilah. Berniat-niatnya lah misalnya batal kada aku nih, batal kada, langsung aja kayak itulah. Jangan bila ragu-ragu, berniat kada kata tadi, berniat kada, berniat kada, berniat kada, berniat kada, berniat kada. Lawas itu batal sembahyang pian. Waktu takbir misalnya tadi kada ingat berniat kada aku nih. Langsung aja berniat, sudah. Berarti sah. Bila pian dalam keraguan terus sampai tuntung membaca Fatihah, batal sembahyang pian sudah. Seperti itu. Jadi bilanya ragu-ragu pian langsung aja. Tapi jangan dia mun hendak mun pas sudah bakantut kada tadi bakantut kada nyata bakantut. Jangan kada bakantut aja, baunya keciuman. Ini jangan. Jadi sesuatu yang jadi ada buktinya jangan pian itu menyatakan yakin, jangan kada batal aku nih jar. Bau jakawan tadi iga menyatakan bekantut. Itu hanya itu benar-benar batal. Allah alam lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita sabarataan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dengan Allah Subhanahu wa taala dan diistiqamahkan dalam kebaikan. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana wa fir lana ma madha كرمي يا ربي بالمصطفى بالمقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسيء الكرم يا الله بها